Halo sobat semua, selamat datang kembali di channel novel kita. Sebelum kita lanjutkan ceritanya ini, ayo jangan lupa subscribe, like, komen, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar mendapatkan notifikasi video terbaru ketika Mimin upload videonya. Dr. Stranger Thomas Kin, bab 249.180.000 yuan. Pada awalnya Evisu dan yang lain merasa biasa-biasa saja meskipun mereka terus bersikap sombong. Bahkan Angelin Wang saja tidak mengucapkan apapun karena mereka sudah terbiasa akan hal itu, tetapi Thomas Kin bukanlah orang sebaik itu. Apa maksud ucapanmu ini? Apa yang dimaksud dengan sayang sekali membiarkan kita menginap di hotel sebagus ini? Feby Sun mengerutkan keningnya dan mendengus. Mereka saja tidak mengeluh. Mengapa kamu yang marah? Mengapa? Setelah kalian menumpang kami selama seharian, kalian ingin menumpang kami lagi untuk penginapan. Meskipun menantuku kaya, akan tetapi dia tidak mungkin akan menghabiskan uang begitu saja untuk kalian, bukan? Thomas Kin tidak tahu harus berkata apa. Kalian ini terlalu percaya diri. Sudahlah, lupakan saja. Kami menginap sendirian saja. Setelah selesai berbicara, Thomas Kin berjalan ke depan resepsionis dan berkata, 2 kamar VIP. Baik tuan, saya akan mengurusinya sekarang juga untuk Anda. Feby Sun menjadi marah begitu melihat Thomas Kin menginap di ruang VIP pada hotel ini. Kami juga ingin menginap, berikan kamar terbaik untuk kami. Tentu saja sang resepsionis sangat senang akan hal seperti ini. Tunggu, ketika prosedur selesai dilakukan, semua orang pun masuk ke dalam kamar. Feby Sun memasuki sebuah kamar besar yang seperti sebuah istana. Dia dengan ekspresi puas berkata, kamar ini benar-benar mewah sekali. Putriku, kamu memang beruntung menemukan suami yang hebat. Qin Liu merasa sedikit kebingungan. Ibu, jujur saja aku juga belum pernah menginap di hotel sebagus ini. Feby Sun tersenyum tipis. Kelihatannya Wilson sangat hormat kepadaku, bahkan memesan kamar hotel sebagus ini. Kamu lihat, bahkan ada kolam renang pribadi di luar sana. Sekelompok orang ini tidur di hotel ini. Keesokan paginya setelah Feby Sun bangun, 4 orang pelayan mengantarkan sebuah kapal kecil. Kapal kecil tersebut ditaruh di atas air. Di atas kapal tersebut terdapat berbagai macam kue untuk sarapan. Nyonya-nyonya, ini adalah sarapan mewah, silahkan menikmatinya. Seketika Feby Sun pun merasa sangat terkejut. Dia pun berdecak begitu melihat berbagai macam makanan di atas kapal tersebut. Hotel bintang 5 memang berbeda ya, bahkan sarapan saja sebegitu mewahnya. Feby Sun bahkan tidak pernah melihat hotel semewah itu melalui televisi. Pagi hari pun dilalui begitu saja oleh sepasang ibu anak itu dengan senang. Setelah turun ke lantai bawah, pada awalnya dia masih ingin memperpanjang masa penginapannya, akan tetapi Feby Sun sangat penasaran dengan biaya semalam di hotel semewah ini. Sambil memegang kartu kamar, Feby Sun pun bertanya kepada sang resepsionis. Permisi, aku ingin menanyakan berapa biaya penginapan kami dalam semalam. Sang pelayan mengambil kartu kamar tersebut. Baik nyonya, mohon tunggu sebentar, saya akan memeriksanya sekarang untuk Anda. Beberapa detik kemudian, sang pelayan mengatakan, Nyonya, kamar Anda adalah kamar termewah ditambah sarapan yang mewah. Jumlah biaya dari semuanya adalah 185.000 yuan. Apa? Feby Sun terkejut hingga kakinya melemas. 180.000 yuan. Biaya kamar ini dalam semalam 180.000 yuan. Uang sejumlah ini jika di perdesaan sudah cukup untuk membeli sebuah rumah. Ini benar-benar pemborosan. Feby Sun bertanya, mengapa hotel kalian begitu mahal? Sang pelayan terus mempertahankan senyuman sopannya. Nyonya, kamar yang Anda tinggali adalah kamar termewah. Biaya penginapan semalamnya adalah 50.000 yuan.
sarapan mewah Anda tadi pagi bernilai 130.000 yuan. 5.000 yuan sisanya adalah biaya pelayanan. Feby Sun tertegun, sarapan tadi pagi bernilai 130.000 yuan. Hanya kapal rongsokan seperti itu. Sang pelayan berkata, "Nyonya, ikan tuna dan kaviar yang Anda makan tadi pagi semuanya dikirim melalui udara dari negara pulau. Kami mengundang koki terbaik di Prancis untuk memasaknya dan sebotol anggur merah yang Anda minum di pagi hari memiliki nilai 80.000 yuan." Dr. Stranger Thomas Kin, bab 250 Kamu sudah gila. Begitu mendengar ucapan sang pelayan, Feby Sun seketika pun merasa bersyukur karena bukan menggunakan uang dia. Jika tidak, bahkan menjual dirinya saja pun juga tidak akan mendapatkan uang sebanyak itu. Feby Sun dengan pelan berkata, "Putriku, apakah Wilson akan membayarkan kita dengan jumlah sebesar itu?" Qin Liu berkata, "Ibu tenang saja, dia adalah kekasihku." Sebenarnya hati Qin Liu juga tersentak. Memang benar Wilson Wang adalah seorang manajer, akan tetapi pendapatan dia tidak setinggi itu. Dalam setahun dia pun hanya mendapat 30 hingga 40.000 yuan. Hanya dalam semalam saja sudah menghabiskan ratusan ribu yuan, ini bukanlah sebuah pengeluaran yang kecil. Pada saat ini Thomas Kin dan yang lain juga berjalan turun. Qin Liu mengerutkan keningnya lalu mengeluarkan ponselnya untuk menghubungi Wilson Wang dan dia pun pergi ke sudut ruangan yang ada di samping. "Sayang, ada sebuah masalah yang harus aku bicarakan denganmu. Aku dan ibuku menginap di sebuah hotel dan menghabiskan 185.000 yuan." Seketika Wilson Wang pun tertegun, "Apa? 185.000 yuan? Apa yang sudah kalian lakukan? Bukannya aku sudah memesan Westin Hotel untuk kalian?" Ekspresi Qin Liu terlihat sangat buruk. "Maaf sayang, kami tidak tahu hotel ini akan sebegitu mahalnya. Ibuku menaikkan tingkatan kamar dan memakan sarapan mewah. Apakah ibumu sudah gila?" Wilson Wang tidak dapat menahan amarahnya dan dia pun mulai mengutuk. "Aku pun melayani ibumu dengan baik karena dia datang dari desa, akan tetapi kalian mencelakai aku dengan seperti ini. Kalian menginap semalam lalu menghabiskan ratusan ribu yuan. Apakah kalian sengaja mencelakai aku?" Qin Liu juga merasa panik hingga sudah mau menangis. Dia pun bergegas berkata, "Maaf sayang, kami benar-benar tidak tahu akan menghabiskan begitu banyak uang. Anggap saja ini aku berhutang padamu, aku pasti akan mengembalikannya padamu ya." Pihak penelepon di ujung sana pun terdiam selama beberapa saat, lalu dia pun berkata, "Qin Liu, kamu harus mencari cara untuk mengembalikan 180.000 yuan ini untukku." Setelah selesai berbicara, Wilson Wang pun langsung memutuskan panggilan. Mata Qin Liu memerah. Meskipun hatinya merasa sangat sedih akan tetapi dia juga tidak tahu harus berbicara apa. Dia pun menggesek kartu Wilson Wang dan memutuskan penginapannya. Feby Sun langsung bertanya kepada Evie Su begitu melihat dia turun. "Evie, apakah kalian tidur nyenyak semalam?" Evie Su adalah orang yang jujur, "Lumayan, aku bahkan tidak pernah tidur di kamar sebagus itu." Feby Sun mengerucutkan bibirnya, "Kamu juga sudah memakan sarapan yang sudah disiapkan?" Evie Su, "Sudah, aku bahkan tidak mengenal banyak makanan yang ada di atas kapal tersebut." Feby Sun sedikit kebingungan. Mereka juga sudah memakan sarapan mewah. Bagaimana mungkin mereka bertiga mampu membayarnya? "Hehe Evie Su, kamu jangan berpura-pura lagi. Mengapa sekarang kamu sudah berubah menjadi begitu sombong? Aku berniat baik memberikan kamu tumpangan untuk membawa kamu bertemu dengan putrimu, akan tetapi sekarang kamu berani membandingkan aku denganmu." Evie Su merasa canggung, "Feby, aku tidak membandingkan diriku denganmu, lagi pula bagaimana mungkin aku dapat menang darimu?" Feby Sun mendengus, "Sudahlah, aku tidak akan berbicara lagi denganmu. Aku sudah mau pergi, kamu naik kereta saja untuk kembali ke desa."
Setelah selesai berbicara, Feby Sun pun langsung mengikuti Qerin Liu untuk meninggalkan hotel. Oh iya putriku, bukannya kamu mengatakan gurumu dapat membantumu mengaturkan sebuah pekerjaan untukmu? Bagaimana hasilnya? Qerin Liu menggelengkan kepalanya. Begini saja, kamu ajak gurumu untuk keluar, ibu akan menraktir dia untuk makan lalu melakukan perawatan wajah. Qerin Liu menganggukkan kepalanya, lalu dia pun menghubungi gurunya untuk mencoba. Feby Sun berpikir kemarin ketika makan mereka diberikan begitu banyak makanan dan tidak menghabiskan banyak uang. Lalu begitu juga dengan pergi ke klinik kecantikan, mereka berempat saja hanya menghabiskan 75 yuan. Dia masih mampu menanggung pengeluaran ini. Karena bagaimanapun juga menantunya itu sangat hebat. Bersambung.